Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa udah mengantuk lagi sore ini? Capean habis masak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah yang saya hormati, Ibu Ketua beserta seluruh jajaran pengurusnya, yaitu Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah Bandar Jaya Barat. Yang saya hormati seluruh jamaah, ibu-ibu peserta ataupun anggota daripada Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah, insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan penerangan-penerangan kepada umatnya sampai akhir zaman. Dalam hadisnya, ya kalau kita baca hadis-hadis itu adalah menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Insyaallah ditambah juga kita selalu bersolawat kepadanya di setiap waktu, di setiap saat, di setiap kesempatan, termasuk kesempatan pada sore hari ini acara taklim kita awali dengan tilawah Quran, dengan bersolawat. Ini berarti memang semuanya tidak ada yang tidak penting, semuanya adalah penting, semuanya baik, semuanya adalah disukai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini saya akan menambahkan daripada apa yang sudah saya sampaikan terdahulu, yaitu ada 8 faktor yang bisa mempengaruhi keimanan kita. Kemarin sudah disampaikan separuhnya mungkin ya, 1 sampai 4. Hari ini insyaallah akan kita tuntaskan separuhnya lagi. Mudah-mudahan ini menjadikan pengingat bagi saya khususnya, bagi yang menyampaikan, dan juga bagi ibu-ibu semuanya sebagai pendengar dan juga merupakan satu anggota setia ya di dalam Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah ini. Insyaallah kalau ilmunya pasti lebih banyak ibu-ibu ya. Kalau saya sekali memberikan, kalau ibu-ibu berapa kali mendengar, Bu? Dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan rata-rata 4 kali, ya toh? Rata-rata 4 kali berarti ibu mendengarkan tausiah ilmu yang disampaikan oleh para asatid itu lebih banyak ibu. Mendengar ini adalah merupakan salah satu pintu daripada ilmu, ya. Miftahul ilmi, pintu daripada ilmu, kuncinya daripada ilmu itu adalah mendengar. Ya, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, kalau seorang itu memiliki tiga-tiganya sempurna, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang hanya diberikan oleh Allah pendengarannya, mohon maaf mungkin penglihatannya tidak ada ya secara mata dohirnya,
Tapi itu pun Allah berikan kelebihannya. Ketajaman pendengarannya biasanya itu melebihi pendengaran orang yang matanya melihat. Nah, biasanya begitu. Maka tidak sedikit orang yang tunanetra atau tidak melihat, tapi panca inderanya pendengarannya itu luar biasa. Ya, sehingga kalau dari sini misalnya kebiasaan rumahnya di sini, ya mau ke pasar, ya itu yang menjadi petunjuknya apa? Memori pendengarannya, gitu. Dengan tongkatnya tak tek tok sampai sana tahu. Pulangnya nggak mungkin ke arah sana ke Merapi bablas, balik lagi ke sini, gitu. Balik lagi ke sini. Nah itu. Kalau kita beda, ya kan? Kita yang semuanya ini kadang-kadang kalau sibuk sok lali. Mana ya tadinya kayaknya jalannya kelewat sini, kan gitu ya. Padahal kita salah, kan gitu ya. Padahal kita salah. Nah itulah kadang-kadang kelebihan dan kekurangannya yang Allah berikan kepada manusia. Maka manusia itu yang sebaik-baik manusia adalah abdan syakura, yaitu hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan. Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Kita ini adalah selain anak cucu anak Adam, kemudian generasi kedua manusia itu setelah habis manusia tinggal beberapa orang lagi, maka menjadi salah satunya anak cucunya Nabi Nuh alaihis salam. Ya Bu ya, tahu kan Bu ceritanya setelah banjir, habislah manusia sedunia itu, tinggal ada yang di kapalnya Nabi Nuh, kurang lebih 80 orang. Ya, 80 orang. Plus dengan pasangan binatang-binatang. Itu Bu. Nah kita ini adalah termasuk anak cucunya, dzurriyyahnya Nabi Nuh alaihis salam. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana abdan syakura. Ya doanya itu menjadi turunan yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekalian, akan saya lanjutkan kembali mengenai beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keimanan kita. Boleh dicatat Bu, ya. Ada yang tadi kata saya, ada yang bisa mencatat, ada yang ngaji kuping, mendengar. Biasanya pendengarannya tajam ya, biasanya. Yang susah mencatat biasanya pendengarannya tajam. Pada waktu yang lalu di review ya, yang bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an bisa dengan cara kita membaca sendiri di rumah dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, gitu. Waktu kita masing-masing di rumah, ada yang ba'da maghrib, ada yang setelah subuh, bahkan ada yang sebelum subuh. Ya, masing-masing kita berbeda-beda menyiapkan waktu untuk tilawah Al-Qur'an, untuk mentadaburi Al-Qur'an. Kalau sudah setingkatan ibu-ibu ini, Bu, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ditambah lagi dengan tadabbur Al-Qur'an. Apa tadabbur Al-Qur'an itu? Memperjelas apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an, paling tidak dengan membaca terjemahnya. Kalau ada tafsirnya silakan dibaca. Itu, Pak, saya nggak bisa baca tafsir. Ya karena tafsirnya gundul. Ya jangan yang gundul, yang sudah gondrong aja banyak, gitu ya. Yang sudah gondrong banyak. Nggak bisa tafsirnya bahasa Arab, ya bahasa Indonesia lah bahasa kita. Ngapain ya? Sudah banyak. Salah satunya tafsir yang sudah bahasa Indonesia itu juga sudah banyak diindonesiakan dari Arab aslinya ke bahasa Indonesia. Tapi kalau yang asli bahasa Indonesia itu ada, namanya Tafsir Al-Azhar. Itu Tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka. Nah, itu asli, buatan ulama Indonesia asli. Ya. Dan anehnya itu, Bu, beliau menulisnya bukan kayak saya di rumah enak tenang-tenang, ya toh? Ya, kemudian kalau lapar ada yang masakin.
Ya, menyelesaikannya beliau itu 30 juz, Bu. Tafsir Buya Hamka itu di mana, Bu? Saya bang tahu. Di dalam penjara, Bu. Di dalam penjara. Ya, di dalam penjara itu. Ya, beliau menyelesaikan tafsir Buya Hamkanya itu, tafsirnya itu di dalam penjara. Jadi hikmahnya kata beliau, hidup ini nikmatin saja. Ya ta? Nikmatin saja. Ternyata di dalam penjara itu bisa beribadah dengan baik dan benar, itu juga bisa berkarya. Luar biasa lah, kita merdeka hidupnya, ya, tidak dalam penjara. Baik penjara secara harfiah ataupun penjara secara lahiriah. Kalau kita enggak, ya Bu ya, insya Allah semuanya merdeka, Bu ya. Sudah merdeka, enggak ada, ya. Gimana, Bu? Oh, kalau masalah penjaranya saya tidak tahu, Bu. Saya cuma ingat itu dalam cerita dulu, waktu saya baca bukunya, di penjara begitu aja, ya. Lupa saya penjaranya, detailnya di mana, gitu, tempatnya di mana. Yang jelas bukan di Lampung Tengah, ya. Ya, yang jelas. Entah di Sumatera Barat, entah di mana, karena beliau itu banyak diasingkan di mana-mana gitu, beberapa kali, dan ternyata dari penjara ke penjara itu beliau minta satu, saya merdekakan, saya bebaskan untuk apa yang akan saya lakukan di dalam penjara ini. Oke, yang penting beliau nggak keliaran kemana-mana, ya disitulah kan gitu, makan minum di situ. Nah, disitulah beliau, Bu, awalnya beliau itu kayak seperti mentadaburi Al-Quran, baca Al-Quran. Lalu Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Bu ya, untuk berpikir lebih mendalam. Akhirnya dikirimlah kertas-kertas itu. Jadi kalau istrinya itu ke sana sambil besuk, sambil bawa makanan, sambil bawa kertas, sambil bawa tintanya untuk menulis tafsir Al-Quran. Luar biasa beliau, ya. Sehingga tafsirnya sampai hari kiamat, ya, insya Allah bermanfaat bagi manusia, insya Allah. Nah itu, Bu, jadi tafsir yang memang asli ulama Indonesia, ya, orang-orang pertama kali dulu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu salah satunya adalah beliau, ya, Profesor Dr. Buya Hamka, insya Allah, ya. Tapi kalau beliau asal mulanya memang dari Sumatera Barat, ya, dari Maninjau. Saya udah pernah ke museumnya, ke rumahnya dulu, pernah ke sana, ya. Pernah tahun 2014 dulu. Pernah ke sana di Maninjau. Nah, itulah salah satu ulama kita yang jadi mufasir atau ahli tafsir. Dengan itu, Bu, keimanan kita insya Allah akan menambah. Kemudian yang keduanya adalah kita harus senantiasa selain tadabbur adalah tafakur alam. Ya, tafakur alam, kalau tadi ayat-ayat Allah secara tertulis, kalau tafakur alam yaitu kita memikirkan, menghayati tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti langit. Kenapa kok langit itu nggak ada tiangnya, ya, Bu? Ada yang pernah mikirkan begitu, Bu? Langit sebegitu luasnya, Bu, tidak ada tiangnya. Belum pernah ada yang nemukan ini tiang langitnya nomor 1 di sini. Ada. Ada gak? Yang jelas kita mendengar di dalam Al-Quran, ya, alladzi khalaqas sab'a samawat. Ya, Allah telah menciptakan 7 tingkatan langit, 7 langit. Ya, kita langit yang pertama aja, tingkatan pertama nggak tahu tiangnya di mana. Iya, Bu ya. Nah, itulah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau musola kita ini ada tiangnya nggak, Bu? Ada. Di tengah ada nggak? Nggak ada. Pinggir-pinggir ada itu pilar-pilarnya tuh, Bu. 1. Yang kelihatannya pojoknya, Bu. Tuh, 2, 3, 4. Itu baru pojoknya. Di antara tengah pojok itu kalau kita nggak tahu dibungkus di situ, Bu. Ada, ya, Bu. Cor-coran kalau salah, ya. Ada cor-coran. Itu kalau bangunan ciptaan manusia. Kalau bangunan ciptaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tidak ada yang sanggup menandinginya. Nah, inilah salah satunya tafakur alam. Kalau sudah begitu, renungannya siapa yang menciptakan kita itu?
alangkah maha besarnya. Maka Allah itu kalau kita nyebut Allah tambah akbar Bu ya Bu ya. Allahu akbar, Allah maha besar. Allah maha besar. Lalu memuji kepada Allah seperti tadi dalam Quran awal surat Al-Isra tadi kan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Kata-kata awal subhana, maha suci Allah. Berarti Allah mengajarkan kepada manusia, kepada hambanya untuk mensucikan Allah. Mensucikan Bu, Allah itu harus suci dari segala yang sifatnya itu menduakan Allah. Jadi orang yang suka mengotori kesucian Allah namanya musyrik. Apa Bu? Musyrik. Ya, mensyirikatkan, menduakan, bahkan jangan menduakan lagi, mentigakan, mengempatkan dan sebagainya kan. Nah, apa saja sih yang menjadikan kemusyrikan itu? Bisa jadi adalah merupakan sama-sama makhluk Allah. Ya toh, siapa manusia yang pertama kali ngaku menjadi Allah itu? Fir'aun. Nah, itu ya. Fir'aun Bu. Dia sama-sama manusia kok ngaku dirinya jadi Allah, jadi Tuhan, nyembah dia. Ya toh. Nah, padahal kalau dia pun raja, ada lagi di atas langit ada langit. Nah, bahasanya begitu. Ini rajanya raja manusia. Betul? Siapa raja manusia Bu? Allah, ya kan? Malikin, ya kan? Malikin, ilahin. Nah, raja manusia itu Allah Bu, bukan manusia. Ya, Al-Malikul Mulki. Raja di raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu kadang-kadang dikasih kepintaran sedikit Bu, bablas. Padahal kepintaran dia itu, kepintaran manusia itu qalilan. Hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada manusia ilmu kecuali sedikit. Tapi kadang-kadang sedikit itu saja ya Allah. Saya pernah baca ahli pikir ya, ahli logika namanya Albert Einstein ya. Dia itu katanya menurut pengamatan ahli pikir yang lain, ahli logika yang lain, yang baru digunakan pikiran si Albert Einstein itu baru 0,%. Sudah segitu orangnya jeniusnya. Ya kan? 0,% berapa misalnya gitu. Dari 100% Bu, bayangkan pinternya sudah demikian. Nah, padahal Allah mengatakan sehebat-hebatnya ilmu yang diberikan Allah kepada manusia, perbandingannya seperti tetes air, satu tetes air di lautan. Nggak ada bandingannya ya Bu ya, setetes air di lautan. Jadi kita jangankan di lautan, di sini loh, setetes air di gelas ini berapa lah kalau ini dijadikan tetes? Berapa ratus tetes satu gelasnya, apalagi di lautan. Nah, itulah perbandingannya mengapa kita harus mentafakuri alam ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam hadis Bu, jangan sampai kita memikirkan tentang Allah lebih di dalam, tapi pikirkanlah ciptaannya. Sudah gitu aja. Kalau kita menciptakan memikirkan Allah lebih mendalam, itu banyak orang yang bablas, akhirnya malah dia jadi kafir, menjadi ingkar ya, karena kepalanya nggak nyampe ke sana kan gitu ya, dilogikakan semuanya. Itu kalau dulu saya ya kata para ulama, kata guru saya dulu gitu. Sekarang jangan jauh-jauh ya, adanya HP ada yang menciptakan nggak? Ada yang menciptakan, siapa? Manusia. Percaya nggak kalau HP itu ada yang menciptakan? Ya percaya. Gitu aja udah. Dulu kalau masih di sekolah, nih adanya meja, adanya kursi, ada tukang nggak yang mengerjakannya? Ada. Gitu ya. Sama nggak tukang sama yang dikerjakannya? Sama nggak bentuknya? Sama nggak Bu? Tukang kursi sama kursinya sama nggak bentuknya?
Nggak sama, Bu. Nggak sama. Makanya ada di di Aqaidul Iman yang 20 ya, laisa kamislihi syai'un. Ya, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu yang baru. Yang baru itu siapa? Makhluk yang diciptakan, sedangkan Allah Khaliq yang menciptakan. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini kita berbicara mengenai masalah tadi, ya, supaya keimanan kita itu terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya, Allah memberikan kepada kita hidayah tadi, pemikiran, hati, kemudian mata melihat hasil ciptaan Allah, kemudian juga mendengar apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh para ulama. Itu udah, kalau itu semuanya sudah kita benar-benar maksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bu ya. Terus berikutnya, Bu, tentang meneladani sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi teladan seluruh alam. Itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Tidak ada celahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tingkatan manusia nomor 1 di dunia. Yang pertama, nomor wahid. Gitu. Sampai dalam sejarah ada 100 ya, ada 100 manusia yang berpengaruh dari masa ke masa. Dia, si penulis itu bukan orang Islam, tapi dia menaruhnya Nabi Muhammad SAW orang yang pertama di situ. Ya, setelah itu siapa nggak tahu ya. Yang jelas Nabi Muhammad yang pertama dari 100 tokoh ya, tokoh manusia yang berpengaruh di dunia ini dari masa ke masa. Maksudnya dari pertama dia menjadi pelopor manusia itu sampai hari kiamat, ya itu tuh orang-orangnya. Ya, itulah orangnya. Dia itulah orangnya. Nah, ini menggambarkan betul kebenaran ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah uswatun hasanah. Di sini ada namanya uswatun. Tidak ada. Jadi kalau ada namanya uswatun hasanah itu artinya adalah doa. Ya, uswatun hasanah contoh suri toladan. Ya, kalau kita nama-nama yang baik, Bu, itu doa. Nama itu kan doa ya. Dikasih nama Muhammad, itu doa. Jangan sampai ya, jangan sampai, tetap aja doa walaupun kelakuannya belum sampai ke tingkat sana. Tetap doa. Kita doakan ya. Bukan seperti orang mengatakan apa namanya? Apa maksudnya itu? Membuat nama kan gitu. Kadang-kadang yang penting keren tapi nggak tahu artinya dan seterusnya kan gitu ya. Jadi kita harus memberikan nama itu adalah yang mengandung doa tadi. Seperti Nabi Muhammad ya, ada nama Muhammad, Yusuf, Ibrahim, itu nama-nama nabi, bagus. Ya, nama-nama nabi itu doa. Bahkan ada yang namanya malaikat. Murid saya ada namanya Jibril itu. Ada ya. Iya betul, Bu. Murid saya ada namanya Jibril itu ada. Ya. Jibril benar. Ada namanya Jibril. Saya belum nanya sama dia itu gimana seperti itu ya, diberi nama oleh orang tuanya. Itu yang ketiga, meneladani sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meneladani sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam semua segmen kehidupan manusia, itu manusia mulai dari tidur sampai kepada tidur lagi. Itu ada dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang diutus itu adalah manusia untuk manusia, bukan dari malaikat Jibril untuk kepada manusia, bukan. Ya, kalau manusia sesama manusia itu insya Allah akan gampang untuk kita contoh karena kelihatan. Gitu. Makanya jangan heran kalau orang kok kue gampang sih, yo barang ketok kok, ya kan?
Misalnya kita nyontoh di TikTok ya Bu ya, nyontoh di TikTok cara masak modern, ala modern begini. Kita juga tahu cara masak sayur asam kan sudah tahu. Tapi mungkin ada tambahan apa ya di TikTok, menarik sekali. Langsung kita praktek. Ya benar nggak Bu? Benar. Gitu ya. Kalau ada kita, apalagi ini mau mendekati nanti bulan Ramadan, menu apa ada semuanya itu. Ada YouTube-nya, ada ininya semua. Silahkan supaya nggak bosan. Ya, barang keto kelihatan ya, ada contohnya. Nah, demikian juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah ibadahnya? Ya, makanya beliau katakan, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kau melihat aku salat. Gitu ya. Kalaupun kita sampai sekarang kelihatannya agak berbeda-beda, ya toh. Ada yang takbirnya macam-macam, yang Allahu Akbar ada, ya, ada yang Allahu Akbar taruh di samping ada yang bahkan ada yang nggak ngangkat tangan juga ada. Nah, gitu ya. Nah, itu semuanya silahkan, ya, mana yang lebih mantap. Kalau kita biasanya ngangkat tangan, lalu ngelihat ada orang yang tidak ngangkat tangan, takbirnya tak usah gelo, ya, biarkan aja dulu. Yang penting dia sholat. Ya, yang kita gelo itu yang tidak sholat, ya toh. Kalau nggak sholat baru kita ajak. Nah, kalau dia masih sholat dibiarkan saja, mungkin dia punya ilmunya, ya, punya ilmunya. Itu yang ketiga yang bisa mengangkat keimanan kita, faktor keimanan kita bisa naik. Kemudian yang keempat, memilih sahabat yang baik. Nah, ini faktor juga. Sahabat yang baik ini Bu. Sahabat itu kalau menurut Ibu ya, gimana Bu? Ada lagunya nggak Bu? Sahabat dalam meja makan ada ya. Kemudian sahabat yang apa namanya, dalam kondisi susah dengan kondisi senang tetap sahabat ya Bu ya? Ada. Nah, mungkin ibu-ibu merasakan. Mana sahabat kalau kita lagi senang deket-deket sama kita, kalau lagi kita banyak harta deket-deket sama kita. Ketika lagi susah ditinggal malah. Nah, ini bukan sahabat yang sejati Bu, bukan sahabat sejati. Sahabat yang benar itu Bu, yang pertama yang bisa memberikan nasihat. Ya, jadi kalau ada sahabatnya sedang keluh kesah, kelihatannya sedang sedih, atau kadang-kadang mungkin terlalu over ya, kegembiraannya kemana-mana, lupa kepada bersyukur yang sebenarnya, kan begitu ya. Diingatkan Bu, sebaik-baik sahabat itu yang bisa memberikan nasihat dan mau dinasehati. Nah itu, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini sebaik-baik sahabat yang dikatakan sahabat. Jadi sahabat itu bukan hanya saat kita sedang dalam keadaan senang, tapi kita dalam keadaan susah, dia juga bisa saling untuk memberikan support. Gitu Bu, itu namanya sahabat. Sahabat yang baik adalah sahabat di mana kita bisa memberikan support, sekali lagi ya. Kemudian dikatakan di sini dalam suatu ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, Bu. Ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Surat Al-Furqan ayat 28. Dicatat boleh Bu. Jadi ini adalah penyesalan nanti di akhirat Bu. Di dunia saja mungkin sudah ada Allah tunjukkan. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah, teman akrabku. Khalila itu artinya sebagai teman yang akrab, yang bagus, yang baik. Dulu dia itu malah kita iriin dia itu ya, kita dengkiin dia. Padahal dia sudah sabar luar biasa. Bahkan sampai kita memfitnahnya lah untuk bilas. Subhanallah, sama seperti tadi, seperti Profesor Dr. Buya Hamka. Kenapa dia masuk penjara? Orang soleh Bu, orang soleh, maling enggak, apa-apa enggak, korupsi enggak, ya toh. Cuman apa? Cuman merasa si pejabat itu dihalang-halangi dari berbuat dolimnya.
dihalang-halangi itu maksudnya dinasehati tadi, karena dia namanya sahabat tadi kan, sahabat. Akhirnya karena dia merasa dihalang-halangi, biar aman dia jebloskan aja ke penjara. Difitnah. Nah, namanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Akhirnya Bu, karena dia itu orang soleh Bu. Kalau orang soleh dibuang kemana saja tetap soleh. Mau ke lumpur tetap soleh, ibaratnya emas. Mau soleh, mau kemana aja dibuang, diasingkan tetap soleh. Akhirnya orang yang menjarakan tadi, ketika dia mau meninggal, masih ada kebagusannya. Orang yang mau menjarakan tadi, ya. Nanti kalau aku meninggal, ya, wasiatku sampaikan kepada orang ini. Siapa? Buya Hamka. Minta disolatkan sama dia. Subhanallah. Ya tahu, sudah dia berbuat zalim sama dia, ya. Begitu dia sudah dimerdekakan, keluar dari penjara, ya, kemudian meninggallah orang yang mau menjarakan itu. Sebelum meninggal dia berwasiat, tolong nanti yang menyolatkan Profesor Dr. Buya Hamka. Dendam nggak Buya Hamka? Tidak. Malah dia mengucapkan alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim, Allahumma yarham. Dia mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Wih, luar biasa Bu. Sesoleh-solehnya orang itu. Ya, sesoleh-solehnya orang. Sesoleh-solehnya manusia. Itu Buya Hamka. Makanya ya tetap aja kalau ada orang yang berlaku iri dengki kepada kita, kita hanya berlindung kepada Allah Bu. Ada kan suratnya Bu? Surat apa Bu? Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh ujungnya. Ya, aku berlindung dari orang yang hasad, ya, orang yang dengki apabila dia mendengki. Karena orang mendengki itu sudahlah Bu. Orang mendengki itu bagusnya kita disalahin. Ya, dibenci sama dia bagusnya kita, apalagi jelek kita. Ya, karena mungkin bukan jeleknya disengaja Bu. Mungkin karena lupa, alfa, ya gimana ya. Kamu ini sudah saya tungguin, ini padahal waktu itu dia itu ada kendala ya Bu, mungkin bannya kempes, ya, bannya kempes nggak kesini, nggak datang jadi kesini, musola kita, ya Bu ya, dan udah janji, bisa jadi seperti itu, ya kan? Kita baik sangka pada orang, baik sangka, insya Allah. Tapi kalau orang suka iri dengki, wah kamu dasar memang males kamu itu, karena begitu ya, beda penilaiannya Bu ya. Nah makanya kita insya Allah mari dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita akan menjadikan teman kita teman yang baik, teman dikala kita susah akan memberikan nasihat kepada kita. Kemudian yang kelimanya, memilih lingkungan yang baik. Memilih lingkungan yang baik itu adalah seperti ini. Salah satunya yang mingguan, lingkungan kehidupan kita seperti ini. Tetangga kita, ya, kanan kiri kita adalah orang-orang yang empati, yang suka enggak cuek-cuek, ya. Sampai-sampai ada orang nanya, di mana nih rumahnya Bu Hajah Mur ini, di mana? Oh, di situ. Dia nanyanya di pasar sana, ya. Kebetulan yang ditanya orang pasar juga, ya, yang ditanya. Maka langsung ke sini ditunjukkan. Daripada dia nanya sama Google, ya, sama map Google itu, kadang-kadang saya dibohongin. Sudah kelewatan. Balik lagi, belok ke kiri, udah kayak gitu diam dia. Mana? Rupanya udah nyampe. Tapi kalau nanya orang dari mulut ke mulut Bu, insya Allah cepat. Nanya lagi, udah sampai sini. Pak, rumahnya Pak Asep di mana? Oh, di sebelah sini, ya, dekat dengan gorengan dari sana. Nah, gitu. Ya, itu ya. Kalau kita baik sama orang, insya Allah. Ya, kalau baik sama tetangga, insya Allah. Bukan hanya menunjukkan tempat, tapi keamanan juga Bu, ya, keamanan itu. Makanya kalau dulu Pak Kiai itu dulu enak dia ngomongnya. Kalau rumah kita pingin aman, ya, dipagari dengan mangkok. Ya Bu, dipagari rumah kita dengan mangkok atau dengan gelas. Apa maksudnya Bu? Antar makanan kalau punya, ya. Kalau kita masak Bu,
banyakkan kuahnya ya Bu. Misalnya Bu Umi ya, dari kejauhan Bu Umi masak apa yang paling ini biasanya? Yang paling enak Bu Umi kalau punya khas masaknya masak apa? Sop ya. Misalnya masak sop gitu ya. Walah tetangganya itu di mana ini yang masak ini luar biasa, anginnya ke sana kemari masuk. Rupanya ternyata di Bu Umi gitu ya. Kebetulan ada orang lewat, Bu, kayaknya seger amat ini. Oh iya. Nah, habis ngomong begitu, tahu-tahu dianterin lah 1 mangkok ke sana. Ya lumayan, ya dagingnya 1, tapi kuahnya banyak. Ya seperti itulah ya. Jadi jadikan tetangga kita itu Bu ya di pagarnya dengan mangkok ya, dengan gelas, dengan apa sajalah kebaikan-kebaikan kita. Itu sudah akan menjadi pagar sama-sama untuk menjaga. Betul ya Bu? Betul itu Bu. Betul itu Bu. Jadi kalau tetangga kita itu sudah nggak baikan sama kita, malahan ya mohon maaf ya nggak enak lah gitu, nggak enak, nggak nyaman ya gitu, nggak nyaman. Jadi kita cari ya lingkungan hidup kita itu, yang bisa membentuk lingkungan itu baik atau tidak adalah tergantung kepada kitanya, ya toh. Ya, seperti orang mengatakan, jadilah kamu tetap istiqomah jadi pisang di tengah-tengah pohon salak. Kalau begitu ya, maksudnya begitu ya Bu? Boleh itu Bu. Ada lagi yang mengatakan ya, kalau kita berbaur ya, maka kita harus belajar untuk membaur ya, membaur dalam artian yaitu bermasyarakat. Insyaallah kalau kita bermasyarakat enak, apa-apa itu orang akan sama-sama saluyu, saling gotong royong, saling mengingatkan, saling bantu membantu, kan enak. Ibu aja nanti misalnya kalau di sini ada hajatan Bu, nggak mesti pakai undangan. Kalau pakai undangan kadang-kadang ya kalau sudah sahabat begini agak kikuk, tapi kalau dari mulut bahkan sampai datang ke rumahnya, itu luar biasa. Nggak enak betul ya kalau kita nggak ada hadir ke sana, ke tempat undangannya. Kan beda rasa keakrabannya dengan apa namanya, dengan misalnya undangan formal, beda Bu. Nah itu untuk mengingatkan kepada diri kita. Insya Allah yang terakhir Bu, yang terakhir adalah untuk kita mengingatkan kepada kita supaya keimanan kita itu meningkat adalah mendirikan sholat dan banyak mengingat mati. Mendirikan sholat dan banyak mengingat mati. Makanya ada di sini mana ya? Saya lihat itu. Ini Bu. Apa tuh Bu? Siapa yang bisa baca Bu? Di situ di atas ini. Tulisan itu bisa dibaca nggak ya? Apa cuman hiasan ya Bu? Bu Haji coba bisa baca nggak ini? Sholatil fardhi, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Itu satu. Itu hadisnya tuh Bu. Apa itu bukan hadis? Ajilu bis sholati qoblal faut wa ajilu bit taubati qoblal maut. Tuh Bu. Ajilu itu bersegeralah sholat sebelum datang kematian. Ya Bu ya. Jadi mendirikan sholat berjamaah awal waktu itu namanya dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Karena fungsi sholat apa Bu? Menjadi tiang agama. Semua amal-amal soleh kita, baik yang besar maupun yang kecil, itu akan bergantung kepada sholatnya. As-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Waman aqomadin, barang siapa yang mendirikan itu sholat, aqomahu faqad aqomadin. Ya, waman taro kaha faqad hada madin. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan agama kita. Gitu. Dan dilakukanlah dengan cara yang baik dan benar, sebagaimana contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak pernah tinggal dari sholatnya di masjid secara berjamaah kecuali beberapa saat ketika beliau mau meninggal. Sudah nggak bisa lagi dibawa ke masjid, beliau baru di situ sholatnya di rumah, gitu ya. Selama hidupnya beliau setelah dibangun masjid di Masjidil Haram, di Masjidil di Masjidil Nabawi itu beliau sholatnya tetap di masjid. Nah ini. Dan ajilu bitaubati qobla
PAUD. Segeralah bertobat ya sebelum apa namanya nyawanya nyampe tenggorokan. Jangan sampai ya kayaknya tobatnya siapa itu, Bu? Tobatnya si Fir'aun. Tobat juga dia. Tobat itu mau tobat la ilaha tiada Tuhan. Ya tiada Tuhan. Yuk ngomongnya udah sampai tiada Tuhan langsung lek. Nah, gitu udah. Coba kalau la ilaha illallah sampai itu masuk surga dia. Ya, karena kuncinya masuk surga itu la ilaha illallah. Kuncinya masuk surga. Miftahul jannah itu kan. Ini musalah kita miftahul jannah la ilaha illallah kuncinya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, makanya insya Allah, Bu, kita semua sama-sama untuk mengingatkan kepada kita semua ya beberapa faktor tadi untuk senantiasa kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau terus ya meningkatkan dan menjaga keimanan kita. Salah satunya adalah dengan cara kita saling mengingatkan sahabatnya yang benar ya, kemudian banyak membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya. Kemudian apalagi, Bu, tadi saking kita menciptakan, Allah menciptakan alam semesta, kita banyak berpikir dan seterusnya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya tutup dengan doa, ada yang perlu ditanyakan, Bu? Cukup? Alhamdulillah cukup. Gimana? Bismillah. Silahkan, Bu. Mengingat Allah itu kiaman sambil berdiri. Ibu masaknya berdiri apa duduk? Sambil berdiri masaknya. Iya. Ya. Ya, mengingat Allah kiaman. Boleh sambil berdiri. Ya, wa qu'udan, boleh sambil duduk seperti saya ini, atau ibu duduknya lesehan. Ya kan? Di kursi ataupun di lantai. Ya. Kemudian sambil berbaring kayak kita semacam tidur. Itu mengingat Allah. Kondisi kita itu berdiri, duduk sambil berbaring. Boleh. Yang nggak boleh itu di dalam WC. Ya, dalam toilet, ya kita baca Al-Qur'an di toilet nggak boleh. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Tapi kalau pas masuknya baca doa boleh. Ya, setelah keluar dari ini baca doa boleh. Setelah keluar, tapi kalau di dalamnya tidak boleh. Gitu ya, Bu ya. Jadi silahkan, Bu. Jadi tidak dibatasin kecuali satu tempat itu tempat ya, di pasar, Bu. Sejelek-jeleknya tempat di pasar. Banyak berzikir di pasar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu nyampe ke tempat mau belanja, Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, salaman dulu. Bu, ini berapa harganya ini nih? Alah, kalau sama kamu mah udah harga beli aja kan. Harga jual dia itu harga beli dia. Apa iya gitu ya. Berapa harganya? Nah, harga pas saja. Wow. Kebetulan kita sudah suka sama itu, sama orangnya udah seneng, bener. Karena kita sudah keliling di mana-mana, harganya mahal, pas di tempat dia kok cuman sedikit, ya untung dia luar biasa itu, Bu. Dan dia sudah ini kualitasnya bagus. Nah, beli aja, Bu. Gak usah banyak tawar. Ya, kalau kayak saya ini kalau beli-beli di apa namanya yang eceran-eceran itu, sayur mayur itu berapa? Segini, udah beli aja. Karena orang kayak gitu nggak mungkin dimahalin, Bu. Ya, sejujur-jujur orang, Bu. Sejujur orang ya, gitu ya. Tapi kalau sudah apa namanya mungkin sudah banyak betul ininya barang-barangnya, ya mungkin karena dia banyak perhitungan, ya mungkin 10% sampai 20% itu ya dari keuntungannya bisa jadi ya. Tapi kalau orang yang biasa-biasa biasanya dia lebih jujur ya daripada itu. Insyaallah. Itu, Ibu ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbi ij'alni muqimas shalah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.